Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar Maret tahun depan. Turnamen FIFA Series yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series merupakan ajang 2 tahunan berisi pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama digelar tahun 2024. Untuk edisi 2026, Indonesia akan kedatangan negara-negara peserta dari 5 konfederasi di luar Asia yang akan ditentukan kemudian oleh FIFA. Indonesia. Oh, keren ini. Di saat yang sama kita tidak lolos Piala Dunia. Tapi ada FIFA World Series. Nah, di situ hanya ada Indonesia dari Asia Tenggara. Untuk yang sepak bola prianya, untuk wanitanya kalau saya tidak salah itu tuan rumahnya untuk Asia Tenggara, salah satunya Thailand. Indonesia tidak termasuk. Tapi yang sepak bola prianya Indonesia termasuk di dalam. Oh, keren itu. Ya, hanya Indonesia, yang lain tidak ada itu. Apalagi yang jersey kuning itu. Tenggelam itu. Kabar gembira untuk pecinta sepak bola tanah air. Meski timnas Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, FIFA justru memberi hadiah spesial. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah turnamen resmi yang digelar langsung oleh FIFA. FIFA Series adalah ajang 2 tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Meski persahabatan, turnamen ini memiliki gengsi tinggi karena berada di bawah agenda resmi FIFA sekaligus menjadi ajang pemanasan dan pengembangan kekuatan tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi besar kepada FIFA atas kepercayaan ini. Indonesia pun siap menyambut negara-negara peserta pada Maret tahun depan dan momen ini menjadi kesempatan emas untuk unjuk kualitas sekaligus memamerkan performa baru timnas Garuda di bawah kepelatihan yang juga akan memasuki era baru. Ya, jadi di saat yang sama juga kita akan ada pelatih baru. Karena kabarnya minggu depan PSSI akan mengumumkan pelatih baru untuk timnas senior. Jadi semoga kita sudah punya pelatih baru. Jadi nanti FIFA Matchday di bulan Maret itu kita sudah bisa bermain di FIFA World Series. Kita ini menunggu nih pemain-pemain senior kita kembali ke Indonesia dan membela timnas ini. Karena sudah lama nih kita tidak lihat mereka, terakhir kemarin ronde keempat. Nah, FIFA Matchday November ini kita tidak ikut. Ya masih menunggu Maret sih. Tapi ya itulah saatnya kita kasih tunjuk bahwa Indonesia sudah beda. Indonesia timnasnya lebih jago dari Malaysia. Itu yang harus kita kasih tunjuk ke mereka. Biar mereka makin panas dengan Indonesia itu. Siapa tahu nanti mereka saking panasnya dengan Indonesia, mereka mau naturalisasi Mbappe, Messi. Bisa saja toh. Pundit kenamaan negeri jiran yakni Faiz Gurun menilai para pemain warisan mereka nggak benar-benar mencintai Malaysia. Hal itu ia sampaikan pasca para pemain ini diperiksa FIFA saat persidangan beberapa hari lalu. Bagaimana mereka mau cinta dengan Malaysia? Toh mereka bukan orang Malaysia. Iya kan? Bagaimana mereka bisa cinta dengan Malaysia sedangkan mereka darahnya pun tidak ada darah Malaysia. Itu kan mereka dipalsukan dokumennya itu. Bagaimana mereka mau cinta? Faiz menganggap mereka nggak sepenuhnya peduli dengan harimau Malaya. Menariknya lagi, Doi sempat ngomong juga kalau para pemain keturunan Indonesia terlihat lebih nasionalis dan kelihatan totalitasnya. Oh, nah, memang, ya gimana betul, ya Mas Faiz? itu. Orang yang bener-bener pengen bela dan cinta negara itu pasti akan kelihatan kok. Ambil contoh kecil aja deh, kalau pas para pemain keturunan Indonesia nyanyi Indonesia Raya, auto semua pada nyanyi tuh. Belum lagi kalau pas Indonesia dicurangi wasit, jangan tanya lagi deh. Shane Patinama jadi orang yang paling depan buat maju. Dalam testimoni mereka sendiri pun, mereka menunjukkan dengan jelas dalam setiap jawapan mereka terhadap jawatan kuasa disiplin FIFA yang mereka tak peduli pun sebenarnya pasal negara ini. Ya wajar mereka tidak peduli dengan Malaysia. Kau mau jadi apapun, mereka tidak akan peduli. Mau di banned sekalipun, 7 pemain ini tidak akan peduli dengan Malaysia. Kenapa? Alasannya karena mereka memang bukan orang Malaysia. Beda halnya kalau memang mereka itu pemain lokal Malaysia, atau istilah sana pemain tempatan. Jadi kalau memang mereka itu orang-orang Malaysia dan punya garis keturunan Malaysia, pasti mereka itu peduli dengan Malaysia. Kenapa mereka selalu membangga-banggakan Indonesia? Oh jelas beda lah. Indonesia pemain-pemain yang dinaturalisasi itu memang punya garis keturunan Indonesia. Jadi beda dengan mereka. Kalau Indonesia tuh memang
datanya jelas, datanya lengkap, kemudian semua surat menyuratnya itu jelas dan transparan ketika kita naturalisasi. Dan mereka ketika nyanyi lagu nasional, lagu kebangsaan itu mereka nyanyi loh. Itu salah satu bentuk di mana memang mereka orang Indonesia dan hafal lagu Indonesia Raya. Nah, coba kita lihat orang-orang Malaysia itu yang katanya 7 orang yang punya garis keturunan Malaysia itu. Ketika lagu kebangsaan Malaysia diputar, mana mereka ada nyanyi, diam seperti patung harimau mereka itu kan. Iya, itu bukti, itu nyata itu. Jadi untuk Indonesia sebenarnya perkara itu mudah. Kalau nak dapat susul galur itu mudah. But despite it being easy, mereka masih lagi melakukan satu proses yang komprehensif untuk double check dan triple check semua, dan kemudiannya mengumpulkan segala informasi tersebut. Dan apabila informasi itu dikumpulkan, ianya kemudiannya dibentangkan di parlimen dan ditayangkan secara live kepada TV. Artinya kita ada transparansi ketika melakukan naturalisasi pemain. Tidak mau asal-asalan, tidak mau sembarangan naturalisasi pemain seperti Malaysia. Akibat dari sembarangan ngawurnya mereka, sekarang mereka kena skandal. 7 pemain itu bahkan tidak mengakui kalau mereka orang Malaysia. Itulah bedanya dengan kita Indonesia. Indonesia ini sangat-sangat transparan, beda dengan Malaysia, sangat-sangat tertutup malah mereka. Wajar kalau mereka punya pandit-pandit di sana sekarang mulai sadar. 7 pemain yang mereka naturalisasi ini ya memang tidak nasionalis, karena mereka bukan orang Malaysia kok. Keluarganya pun tidak mengakui bahwa orang Malaysia. Bagaimana? Jadi Bermakna setiap rakyat rakyat ni Indonesia boleh tengok. Itu dia yang paling penting, transparan. Susur galur setiap pemain. Oh, tak ada ke seperti yang FM cakap, oh tak boleh sebab ni rahsia peribadi. Tak ada. Ini kan National interest. National team, national interest, yang mana harus ada transparansi kan? Macam tu rupanya. Oke, mungkin betul juga, harus jaga mereka punya privasi. Tapi begini loh, kecuali federasi itu memaparkan mereka punya KTP, NIK-nya, tanggal lahirnya, alamatnya, memang itu tidak boleh karena itu mereka punya privasi begitu kan. Tapi kalau di situ ditunjukkan asal usul keluarganya, oh bapaknya dari sini, mamanya dari sini, atau kakek neneknya lahir di sini, ya itu wajar supaya publik tahu, oh ternyata pemain naturalisasi kita itu ternyata keturunan dari sini. Siapa yang orang Indonesia kita tahu nih, apakah bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya, buyutnya, nenek moyangnya kan kita tahu semua gitu. Jadi transparan lah. Kalau mereka di sana tidak begitu kan, tiba-tiba sudah jadi orang Malaysia. Entah dari mana prosesnya begitu cepat sudah bisa main untuk Malaysia itu. Sedangkan Indonesia butuh waktu itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kalau Indonesia itu. Tapi mereka sombong, mereka bilang mereka punya paspor itu mahal, ya kan? Beda dengan Indonesia yang memang tidak semahal mereka sih. Tapi ya semahal-mahalnya paspor, masa sih naturalisasi pun pakai cara ilegal kan begitu. Apa artinya mahal kalau naturalisasi pakai cara ilegal? Timur Kapace sholat Jumat di Istiqlal. Sinyal kuat jadi nakoda baru timnas Indonesia. Timur Kapace resmi terpantau sudah mendarat di Indonesia dan langsung ikut sholat Jumat di Masjid Istiqlal sambil pakai batik, bikin publik makin yakin kalau sosok asal Uzbekistan ini memang semakin dekat buat ngehandle timnas Indonesia. Effendi Ghazali juga udah sonding kedatangan Kapace sejak mendarat di Terminal 3 Soekarno-Hatta sebelum doi meluncur ke Istiqlal. Walau alasannya datang ke tanah air buat urusan museum sepak bola di Bali, bau-baunya sih Timur Kapace udah fix jadi pelatih timnas yang baru. Nonton bola gratis, klik link di bio. Apalagi Kapace terang-terangan muji perkembangan timnas U23 dan ngaku tertarik melatih Garuda. Di sisi lain, PSSI baru aja ngumumin bakal mewawancarai 5 kandidat pelatih baru mulai minggu depan. Dengan Kapace sudah berada di Indonesia, kayaknya sih emang besar kemungkinan doi yang bakal jadi pelatih baru timnas Indonesia. Ya mau Timur Kapace ke mau siapa ke ya, bodoh amat lah, persetan kita tidak peduli gitu kan. Intinya satu aja sih, dia buat timnas jauh lebih bagus dari eranya Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ya cuma itu, kita bosan nih mau proses bertahun-tahun kita proses terus. Maunya dengan Timur Kapace ini ya udahlah, petik hasil aja lah, jangan proses bohong sekali itu proses itu. Kita maunya hasil sekarang ini ya, terserah siapapun yang dipilih sama PSSI nanti ya urusan mereka lah, persetan lah. Cuma sekarang kita maunya hasilnya, tidak mau lagi proses bullshit omong kosong. 7 pemain naturalisasi Malaysia kayaknya udah bener-bener naik pitam nih bro. Gimana nggak marah? Mereka udah bela timnas Malaysia dengan semangat 45. Malah kena sanksi FIFA setahun nggak boleh main. Alasannya, FIFA nemu dokumen naturalisasi palsu, katanya hasil editan level Photoshop Pro.
pakai Photoshop Pak. Mungkin Photoshop versi AI itu ya. Jadi mungkin kelihatannya itu nyata padahal palsu itu. Akibatnya, mereka semua kehilangan pemasukan dan sekarang siap-siap nuntut PAM. Nama-namanya juga bukan kaleng-kaleng. Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, sampai Hector Hebel. Pokoknya skuad internasional yang sekarang jadi tim penggugat Malaysia FC. Katanya mereka mau gugat biar dapat kompensasi dan sekalian bersihin nama baik, biar nanti bisa balik main bola lagi tanpa dicap pemain editan. Kalau sampai gugatan ini menang, EPAM bisa kena kartu merah, tapi dari pengadilan. Ya goblok juga sih. Maksudnya pemain-pemain yang 7 orang ini tidak pakai otak juga mereka nih. Kenapa tidak pakai otak? Ya kau mau sembarangan terima tawaran dari Malaysia tanpa kau tahu kalau kau itu bukan orang Malaysia, tidak cari tahu dulu gitu kan. Apakah saya orang Malaysia, bapak mama saya apakah salah satu dari orang tua itu orang Malaysia atau bagaimana? Itu kan tidak dicari tahu sama mereka, tiba-tiba disuruh tanda tangan. Ya selesai jadi orang Malaysia begitu. Nah sekarang kena masalah mau tuntut kembali PAM, ya sama-sama salah lah. PAM lebih salah lagi gitu. Demi nafsu untuk kejar Indonesia, bagaimana caranya mengimbangi Indonesia, ya kan? Mereka naturalisasi pemain yang bukan orang Malaysia, tidak punya darah Malaysia. Federasi sepak bola Rusia lagi nyiapin rencana gila tapi strategis nih Bes. Negara Vladimir Putin ini punya ide bikin turnamen internasional paralel pas Piala Dunia 2026 berlangsung. Nah, turnamen ini khusus buat negara-negara kuat yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026, mulai dari Rusia, Serbia, Yunani, Nigeria, sampai Cina. Rusia seolah mau nunjukin kalau mereka masih punya tempat di panggung sepak bola dunia meski lagi kena sanksi internasional. Gambarannya, semua negara yang punya sejarah kuat, tradisi Piala Dunia, sampai tim yang butuh jam terbang dipertemukan dalam satu kompetisi. Proyeknya sih masih tahap awal ya, tapi wacana global udah mulai panas nih. Kalau turnamen itu beneran kejadian, bisa jadi manuver paling nekat dan unik menuju Piala Dunia 2030. Iya, nah, betul. Indonesia sendiri kira-kira mau ikut nggak nih kalau mini World Cup versi Dark Mode ini beneran jalan? Terus, menurut kalian setuju nggak kalau turnamen kayak gini diadain? Ya selagi tidak bertentangan dengan FIFA ya gas saja begitu tuh. Nah kalau bertentangan dengan FIFA ya Indonesia jangan mau lah. Takutnya nanti di ban lagi sama FIFA, ya selesai kita itu, senasib kita dengan Malaysia. Amit-amit, haram itu. Mau senasib dengan mereka itu. Gara-gara ambisi besar TMJ hancurkan karir 7 pemain dan seret 5 negara dalam kasus kriminal. Malaysia lagi kena gambar keras dari FIFA setelah FAC resmi mendorong Argentina, Brasil, Belanda, Spanyol, dan Malaysia buka penyelidikan kriminal gara-gara dugaan dokumen palsu 7 pemain naturalisasi mereka. FIFA ditolak mentah-mentah dan FIFA memastikan akte kelahiran para pemain itu memang bukan dari Malaysia seperti yang diklaim. Praktik ini disebut merusak integritas sepak bola dan bikin PAM, pejabatnya, sampai 2 agen FIFA ikut diseret dalam penyelidikan besar-besaran. Nonton bola gratis, klik link di bio. Yang bikin makin runyam, FIFA juga bakal memeriksa ulang pertandingan Malaysia di kualifikasi Piala Asia dan laga uji coba yang melibatkan 7 pemain itu buat menentukan konsekuensi tambahan. Sekjen FAM Nur Asman udah diskor, tapi FAM dinilai minim tindakan nyata sampai AFC ikut nyentil mereka. Alih-alih introspeksi, FAM malah sibuk nyiapin banding ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS sebagai langkah terakhir. Skandal ini makin mempermalukan Malaysia di panggung internasional. Dari ambisi pengen cepat kuat malah kejeblos ke kasus kriminal lintas negara. Makanya jangan terlalu bernafsu gitu kan. Mau kejar Indonesia, beda. Jangan samakan dengan Indonesia gitu kan. Boleh tiru gayanya Indonesia, boleh kejar Indonesia, bukan tidak boleh. Itu Malaysia punya hak juga mau kejar, mau gagah-gagahan itu haknya mereka. Mau ya mengimbangi Indonesia pun itu haknya mereka. Tapi pakai cara yang wajar lah gitu. Pakai cara legal lah, masa kau pakai cara ilegal? Akhirnya sekarang jadi tindakan kriminal toh di 5 negara ini. Kenapa 5 negara? Karena pemain-pemain yang mereka naturalisasi 7 orang itu ada dari Brasil, Argentina, Spanyol, Belanda, sama satu lupa saya. Ya, ada pokoknya ada 5 negara lah, termasuk Malaysia lah. Jadi mereka ini sekarang skandalnya itu luar biasa loh. Jadi ya semoga Indonesia tidak mengikuti lah jejaknya mereka. Tapi tidak mungkin. Kalau Indonesia sih tidak mungkin karena ya kita naturalisasi pemain. Memang kita punya pemain itu ada darah Indonesianya, beda dengan mereka. Nafsunya tinggi ya, giliran dapat ya pemainnya cuma main 17 menit.
Aduh, bagaimana nih Malaysia nih? Ya, semoga lah mereka tuh bisa menang di sidang CAS di Komite Olahraga Arbitrase nantinya. Kalau misalkan mereka kalah di sana, bahaya mereka ini. Mereka pasti sanksinya lebih berat dari yang sekarang. Ini bukan hanya di ban selama 12 bulan ini pemain. Bisa-bisa Malaysia ini di ban selama 5 tahun sampai 6 tahun ini. Karena ini kasus serius. Menurut FIFA ini pelanggaran berat yang dibuat sama Malaysia. Soal pemalsuan dokumen. Ya, pemalsuan dokumen, Pak. Masa sih pemalsuan dokumen? Hanya untuk naturalisasi. Padahal kalau kita mau lihat, mereka punya pemain-pemain lokal tidak kalah hebatnya juga sebenarnya. Ya cuma itu. Kan ada media dari Inggris juga bilang begini, The Guardian lah kalau tidak salah nama medianya itu. Malaysia itu kenapa mereka kena skandal 7 pemain naturalisasi ilegal? Karena mereka itu terinspirasi dari Indonesia. Jadi kesuksesannya Indonesia menaturalisasi pemain dan kita punya langkah itu sampai ke ronde keempat itu membuat Malaysia terpengaruh. Jadi mereka mau juga naturalisasi pemain seperti Indonesia. Nah, mereka cari-cari pemain keturunan tidak ketemu nih. Karena memang kan negara kecil Malaysia ini kan, bekas jajahan Inggris, ya harusnya mereka cari di Inggris. Agen siapapun agennya harusnya cari di Inggris. Tapi ini mereka cari dari Spanyol, dari Argentina, Brazil, Belanda, Spanyol. Nah akhirnya apa? Akhirnya ketemulah 7 pemain ini yang memang mau dibayar. Mau dibayar untuk bermain bersama Malaysia gitu kan. Ya ini uang nih, kalau ada kesekian nih, ratus juta, miliar, kau mau kan untuk Malaysia. Kalaupun nanti ada masalah ya udahlah, kau udah dapat uang sekian gitu kan. Nanti kan urusannya ya gampang lah, itu nanti diurus begini-begini. Pasti kan ada rayuan-rayuan begitu, jadi mereka mau. Bukan mereka memang orang-orang Malaysia yang dengan sepenuh hati memain untuk Malaysia. Tidak, beda bos. Mereka beda dengan Indonesia. Indonesia memang pemain-pemainnya ya main dari hati lah, karena mereka orang Indonesia. Sebagiannya Belanda, sebagiannya itu orang Indonesia. Jadi beda bos, beda sekali. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.